Salve saudara-saudara, saya mau mengajak kita melihat bagaimana para pendeta Protestan berputar-putar dalam argumennya kayak gasing yang putar-putar tanpa henti. Saksikannya satu ini dari pendeta yang terhormat Albert Rumampuk. Ya, jadi karena alasan-alasan inilah, maka teologi Injili memperjuangkan sola scriptura. Alkitab semata, bukan Alkitab ditambah tradisi, adalah sumber dari wahyu ilahi. Tapi memang ada sebuah perhatian khusus yang patut diberikan oleh kita ya, dalam membahas konsep ini. Karena ada begitu banyak kesalahan yang menumpuk. Itu misalnya dipertontonkan oleh orang Katolik seperti Patrice Allegro dan konco-konconya itu. Khusus Allegro, dia memang sengaja tidak mau tahu penjelasan saya, tidak mau tahu penjelasan Protestan tentang sola scriptura, dan hanya mendasari pada definisi yang dia ciptakan sendiri. Nah, ini contoh orang bebal yang tidak tahu malu dan mau menang sendiri. Memaksakan definisi sesuai dengan pikirannya sendiri dan menolak definisi daripada Protestan. Nah, sola scriptura sebagaimana yang dipahami mula-mula berarti kitab suci memiliki otoritas yang primer. Hal itu bukanlah satu-satunya otoritas ya. Otoritas primer atau utama itu berbeda dengan satu-satunya yang berotoritas. Secara prinsip, sola scriptura bukanlah suatu penolakan terhadap otoritas-otoritas lain, melainkan dalam semua perkara teologis, kitab suci adalah otoritas yang ultimat atau yang tertinggi. Nah, mari kita bahas. Klaimnya adalah bahwa sola scriptura berarti Alkitab adalah otoritas utama, bukan satu-satunya. Jadi bukan menolak otoritas lain, tapi Alkitab yang tertinggi. Ini memang klasik sekali dan basi. Ini seperti bilang, hanya saya yang boleh jadi bos, tapi saya tidak menolak keberadaan bawahan. Kedengarannya ramah, tapi tetap diktator. Kalau Alkitab adalah otoritas tertinggi, lalu apa fungsi otoritas lain? Sebagai pelengkap estetika, tambahan dekoratif di rak doktrin. Ini retorika murah yang mengelabui umat awam. Katanya tidak menolak otoritas lain, tapi di saat yang sama, setiap kali tradisi suci atau magisterium bersuara, langsung dicap buatan manusia atau tidak alkitabiah. Ini semacam membuka pintu sambil menaruh ranjau di ambangnya. Nah, yang inkonsisten, seperti biasa Protestan biasanya inkonsistensi kan, otoritas primer, tapi satu-satunya yang diakui, katanya tidak menolak otoritas lain, tapi coba saja seorang Katolik menyebut Konsili Trente atau ajaran Bapak Gereja. Langsung dianggap menyimpang. Lalu apa gunanya otoritas sekunder yang setiap kali diusulkan? Langsung dianggap salah. Dan definisinya terus berubah. Awalnya sola scriptura, Alkitab satu-satunya sumber iman. Ketika ditantang, bukan begitu. Maksudnya otoritas tertinggi, bukan satu-satunya. Lalu waktu diserang lagi, kami tetap menghargai tradisi, tapi tradisi yang tunduk pada Alkitab. Jadi sebenarnya yang konsisten itu Alkitab atau definisi kalian sendiri, ya, yang kesalahan logis dan retorika licik itu stromen dan redefinisi. Ketika pastor Katolik menyoroti kelemahan logika sola scriptura, malah dituduh menciptakan definisi sendiri. Padahal justru kaum Protestan lah yang sejak awal menciptakan istilah sola scriptura tanpa pernah sepakat secara universal apa maksudnya. Di satu sisi, Calvin punya penekanan berbeda dari Luther. Di sisi lain, evangelical modern lagi-lagi memelintir makna itu demi relevansi budaya. Kemudian ada circular reasoning, logika melingkar. Kita tahu Alkitab adalah otoritas tertinggi karena Alkitab berkata demikian. Oke, ini seperti mengatakan saya benar karena saya bilang saya benar. Jika ini logika yang sah, maka semua kitab agama di dunia bisa mengklaim hal yang sama dan mengusir Alkitab keluar dari panggung. Kemudian ada fallacy of selective sola. Protestan menolak tradisi Katolik, tapi tanpa malu-malu menerima kanon Alkitab yang justru difinalisasi oleh Konsili Katolik. Kalau benar sola scriptura, kenapa percaya isi kitab yang justru disahkan oleh magisterium yang kalian tolak? So, sola scriptura itu seperti memakai peta tanpa kompas, lalu marah saat ditunjukkan bahwa dia tersesat. Mereka berteriak Alkitab cukup, tapi saling berseteru dalam ratusan denominasi hanya karena beda tafsir. Ini bukan penghormatan terhadap Alkitab, ini perbudakan terhadap subjektivisme tafsir, subjektivisme pribadi. Sola scriptura akhirnya jadi bukan sola, tapi sola-solanya masing-masing. Tiap orang satu kitab, sejuta tafsir. Hasilnya protestantisme, bukan gerakan gereja, tapi festival egosentris tafsir pribadi. Bukan good job protestantisme. Masih mau sola lagi.